Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman pertama dan utama bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, namun yang menjadi masalah dan pangkal perbedaan adalah kapasitas manusia yang sangat terbatas dalam memahami Al-Quran. Karena pada kenyataannya, tidak semua yang pandai bahasa Arab, sekalipun orang Arab sendiri, maupun memahami dan menangkap pesan ilahi yang terkandung di dalam Al-Quran secara sempurna. Terlebih orang ajam atau non-Arab. Masuk ke pembahasan pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata penyusun, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum sendiri merupakan bentuk jamak dari kata ilmi. Ulum berarti al-fahmu wa al-ma'rifat, pemahaman dan pengetahuan, sedangkan ilm yang berarti al-fahmu wa al-idrak yang berarti faham dan pengetahuan. Sedangkan ilm yang berarti al-fahmu wa al-idrak yang berarti paham dan menguasai. Sebelum melangkah ke pengertian ulumul Quran, perlu terlebih dahulu mengetahui apa hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, merupakan akar kata dari qara'a yang artinya membaca. Pendapat lain bahwa lafal Al-Quran yang berasal dari akar kata qara'a juga memiliki arti al-jam'u yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Jadi, lafal Quran dan qira'ah memiliki arti penghimpun dan mengumpulkan sebagian huruf-huruf dan kata-kata yang satu dengan yang lainnya. Pengertian Al-Quran menurut Quraisy Shihab secara harfiah berarti bacaan sempurna. Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Makna Al-Quran sebagai bacaan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 17-18, yang artinya, sesungguhnya kami yang akan membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pembahasan dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 64, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepada Alkitab atau Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka perselisihan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, nasikh mansukh, i'jaz, makki madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran pada dasarnya luas dan sangat banyak karena segala aspek yang berhubungan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu agama seperti tafsir, i'jaz, dan qiraah, maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab. Al-Quran adalah bagian dari ulumul Quran. Di samping itu, banyak lagi ilmu-ilmu yang terangkum di dalamnya. Asy-Syuyuti dalam kitab Al-Itqan misalnya menguraikan sebanyak 80 cabang ulumul Quran. Dari tiap-tiap cabang terdapat beberapa macam cabang ilmu lagi. Bahkan menurut Abu Bakar Ibn Al-Arabi, sebagaimana dikutip Asy-Syuyuti, ulumul Quran itu terdiri dari 77.450 cabang ilmu. Hal ini didasarkan kepada jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran, di mana tiap kata dikalikan 4, sebab setiap kata dalam Al-Quran mengandung makna zuhir, batin, terbatas, dan tidak terbatas. Ulumul Quran tidak lahir sekaligus sebagai ilmu yang terdiri dari berbagai macam cabang. Ulumul Quran menjadi suatu disiplin ilmu melalui proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan kesempatan dan kebutuhan untuk membenahi Al-Quran dari segi keberadaan dan pemahamannya.
Oleh karena itu, sebagai seorang muslim perlu untuk mempelajari sejarah ulumul Quran, di mana Az-Zarqani mengklarifikasikan sejarah ulumul Quran menjadi 3 tahap perjalanan. Yang pertama sebelum masa kodifikasi, yang kedua permulaan masa kodifikasi, dan yang ketiga masa kodifikasi. Di era saat ini, penulisan ulumul Quran sangat gencar dilakukan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kitab ulumul Quran yang terbit, bahkan hampir di seluruh perguruan tinggi Islam. Ulumul Quran sudah menjadi salah satu mata kuliah wajib yang menjadi persyarat kelulusan mahasiswa. Manfaat mempelajari ulumul Quran yaitu: 1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang penting yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran dan menarik istinbat, hukum dan adab dari Al-Quran serta mampu menafsirkan ayat-ayatnya. Yang ketiga, mengetahui sejarah Alkitab Al-Quran dari aspek nuzul atau turunnya periodenya, tempat-tempatnya, cara pewahyuannya, waktu dan kejadian-kejadian yang melatar belakangi keturunan Al-Quran. 4. Menciptakan kemampuan dan bakat untuk menggali pelajaran hikmah dan hukum dari Al-Quran Al-Karim. Dan yang terakhir, sebagai senjata dan tameng untuk menangkis tuduhan dan keraguan pihak lawan yang menyesatkan tentang isi dan kandungan dari Al-Quran. Ulumul Quran sangat erat kaitannya dengan ilmu tafsir. Seorang tidak akan mungkin dapat menafsirkan Al-Quran dengan benar tanpa mempelajari ulumul Quran. Sama halnya dengan posisi dan urgensi ilmu nahwu bagi orang yang mempelajari bahasa Arab agar terhindar dari kesalahan bahasa baik lisan maupun dalam konteks tertulis. Sebagaimana pentingnya usul fikih dalam qawaid fikih bagi ilmu fikih dan ilmu mustalah hadis sebagai alat untuk mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan utama ulumul Quran adalah untuk mengetahui arti-arti dari untaian kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya dan keterangan makna-maknanya, dan hal-hal yang samar, mengemukakan hukum-hukumnya dan selanjutnya melaksanakan tuntutannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.